Eh, kita lihat contoh ini satu renungan yang diambil dari Yohanes 7 ayat 29. Coba baca. Yohanes 7 ayat 29. Satu orang bacakan. Ya. Aku dikenalnya, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang Ya. Aku mengenal Dia sebab aku datang dari Dia aku datang dari Dia dan Dialah yang dan Dialah yang mengutus aku. Nah, ayat ini kalau kamu baca, terus kamu mau ngapain? Itu kamu akan renungkan. Ya, caranya gimana? Nanti kita bisa pakai Biblebox ini untuk mengeksplorasinya. Ya. Nah, tapi kita lihat contohnya dulu ini. Oke, coba baca deh. terbang mengarah ke bagian agama aku mengenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dia telah mengutus aku dengan satu dua. Nah, oke, ini kutipannya ya. Aku mengenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dia telah mengutus aku. Nah, di sini kamu kasih satu kalimat topiknya. Atau kalau selama ini kalian buat paragraf yang ada warna apa? Merah, biru, ya. Itu kalimat intinya tuh di situ. Karena ini eh, contoh ya. Ini contoh teman kalian Arvin misalnya. Nah, ini siapa nota kamu perhatikan. Ini yang namanya paragraf tuh seperti ini. Oke. Membangun relasi dengan Tuhan melalui doa. Nah, ini kalimat intinya. Nah, lalu dia ngambil kutipannya warna ini, yang biru ini. Oke? Karena doa adalah salah satu cara umat Kristen ini berkomunikasi dengan Tuhan. Dan seterusnya. Oke? Ini kutipannya nih. Dari buku apa? Kalilosware. Ya. Terus warna hijau ini apa? Analisisnya. Lalu yang terakhir, penutup. Nah, sebuah paragraf itu isinya ada 4. Apa saja? Kalimat topik, kutipan, analisis, penutup. Nah, misalnya kamu lihat di sini. Coba baca lagi. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka mengenal Allah. Nah, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka mengenal Allah. Banyak yang hanya Kenapa kok ada kalimat seperti ini? Karena Yesus mengatakan, aku mengenal Dia. Ya, oke. Ini kalau bisa ini udah warna merah. Ya, kalau ini apa? Kutipannya. Kutipannya mana dulu nih? Kutipan atau warna merahnya dulu? Kalimat topiknya. Kutipannya dulu. Kutipannya saya ambil dari mana? Yang 7 ayat 29. Lalu saya tulis begini. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka, maksudnya orang-orang ya, mengenal Allah. Kenapa ada kalimat seperti ini? Karena di sini hanya aku yang mengenal Dia, maksudnya Allah. Tidak ada orang lain. Tidak ada seorang manusia pun yang mengenal Tuhan selain mengenal Allah selain Tuhan, yaitu Kristus. Ya, oke. Terus
banyak yang hanya mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah. Nah, mereka percaya kepada Allah, tidak mengatakan mereka mengenal Allah. Oke, terus? Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakannya, aku mengenal Dia. Dia. Nah, dari mana kok bisa bikin kalimat seperti ini? Dari kutipan tadi, kalian harus mikir. Ya, nah coba kita lihat misalnya nih. Yohanes 7 ayat 29. Kamu lihat di Bible Box kamu, coba buka semua. Yohanes 7 ayat 29. Udah buka? Udah? Yang ini? Udah, Ari? Yang lain? Ada yang belum install? Siapa yang belum install? 1, 2. Yang lain ini udah install belum? Udah, oke, buka ya. Nah, kalau yang belum install nanti perhatikan. Di sebelah kanan ini ada X reference. Ingat ya, pertama kamu cari kutipan ayatnya. Setelah itu kamu bikin apa? Analisisnya boleh atau kalimat topiknya. Tapi biasanya setelah ada kutipan kalian bisa mengerjakan kalimat topiknya. Nah, topiknya apa tadi di sini? Pengenalan timbal balik antara bapak dan anak. Kok saya bisa nulis ini? Karena saya sudah tahu kutipannya. Paham nggak? Jadi cari kutipannya dulu nih. Ya. Nah, lalu analisisnya ini panjang ini. Nah, analisisnya inilah. Kita akan pakai beberapa ayat pendukung di sini. Misalnya coba baca Yohanes 8 ayat 55. Coba baca. Yohanes 8 ayat 55, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku sudah mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Nah, dari ayat ini kalian ngerti apa? Tidak ada seorang pun yang mengenal Dia. Kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dia itu siapa? Allah. Ya kan? Aku itu siapa? Yesusnya. Yesus mengenal Allah. Nah, tapi kamu itu siapa? Manusia kita ini. Maka kalau dari Yohanes 8:55 ini masuk nggak ini? So ya, saya copy di sini ke Word supaya bisa diotak-atik. Ini aja ya. Di sini aja. Nah, misalnya nih. Oke, ini ya. Ini saya kasih warna apa? Merah. Si Nova udah ngerti ya, merah itu berarti kalimat topik. Ini kutipan, warna biru aja ya. Oke, terus inilah yang kita harus cari, kalimat analisisnya. Oke, nah ini warna hijaunya. Ini namanya kalimat analisis kita. Ini penutupnya lah, warna hitam. Oke, ya. Nah, satu paragraf ini bisa menjadi satu renungan yang kalian bisa tulis, bisa kalian share nanti. Nah, caranya gampang. Nanti saya ajarkan di sini. Tetap sesuai paragraf tadi, ya, unsur-unsurnya. Nah, waktu saya nulis sih, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka mengenal Allah. Banyak yang hanya mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan, aku mengenal Dia. Ini kalimat siapa? Kalimat saya sendiri. Tapi saya ambil dari mana? Dari mana? Dari Bible Box ini. Oh,
Saya baca di Yohanes 8 ayat 55. Dari mana Pak kok bisa muncul Yohanes 8:55? Coba lihat. Yohanes 7:29 kembali, kemudian buka X reference-nya. Bisa semua buka X reference-nya? Udah? Udah ini? Jawab dong, udah Pak. Nah, ini? Udah. Ada yang tersesat? Nah, coba. Nah, dia kan? Nah, di situ ada Yohanes 8:55 kan? Oke. Yohanes 8:55 baca gitu. Ini sebagai apa? Supporting di detailsnya. Ini namanya kalimat analisis atau kalimat-kalimat pendukung dari warna merah ini. Ya. Nah, ini kamu bisa tulis misalnya lihat. Ya, boleh tambahkan di sini. Lihat mana? Yohanes berapa? 8:55. Oke, baca lagi. Dan dengan segera dia menjelaskan dari mana yang mengenalnya. Oke, ini aja. Saya lebih jelas. Terus? Nah. Dan dengan segera dia menjelaskan dari mana yang mengenalnya dengan kata. Karena aku bersaksi tentang kebenaran. Karena aku datang dari dia. Aku datang dari dia dan dia aku. Nah, ini. Oke. Dari mana kok hanya Yesus yang mengenal dia? Dari kata-kata dia sendiri. Aku datang dari dia. Kenapa kok kita tidak mengenal dia? Iya, karena kita tidak datang dari dia. Yesus sendiri yang datang dari Allah. Paham? Nah, terus. Alasan pertama, aku datang dari dia berarti tentang keberadaan tentang sang putra. Dan alasan kedua, dan dia mengutus aku. Nah, itu. Jadi kalimat ini dianalisis gitu. Dianalisis cara yang pertama apa? Kamu bisa lihat X reference-nya. Nih. Yohanes 8:55. Oke? Atau kamu mau lanjut lagi Yohanes 6:46. Nah, baca Yohanes 6:46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Nah, jelas kan? Jadi, orang yang bisa mengenal Allah itu hanya siapa? Sang anak. Karena apa? Dia datang atau dia berasal dari Bapa. Jadi, Pak, kok bisa nulis kalimat ini? Ini bisa dipertanggungjawabkan nggak kebenarannya? Bisa. Kenapa? Karena kita punya alat bantu ini. Kita bisa bertanggung ini ada ayat-ayatnya. Paham? Jadi kalau kok bisa Pak ketemu Yohanes 6:46 apa Bapak hafal kitab suci? Hah? Seolah-olah hafal ya. Padahal kita punya alat bantu namanya Oke. Nah, jadi kamu tuliskan di sini. Ini kadang-kadang saya nggak nambahin, tapi karena nggak ayat-ayat ini lebih bagus ditulis, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi lebih bagus ya untuk sebuah paper atau renungan itu ya dikasih supaya orang ada bukti nih. Oh, Yohanes 8:55, Yohanes berapa lagi? Ayat berapa tadi? 46 ya. Nah, Yohanes 6 ayat 46. Jadi strategi pertama, cara pertama mana? Oke, nggak apa-apa. Cara yang pertama, nah kalau bisa bawa nih satu. Tulis spidol sama siapa? Nggak ada yang pegang. Hah? Nah, coba minta di kantor. Jadi cara yang pertama, ya, kamu
cari ayat-ayat pendukungnya. Misalnya ini kan ayat utamanya Yohanes 7:29 kan. Kamu cari ayat pendukungnya ini. Dapat 2 kan? 855 sama 646. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari X reference ini. Ada 1, ada 2. Ya kan? Nah, coba baca Yohanes 17:25. Yang Bapa yang ada itu mengenalnya dengan engkau, tetapi aku mengenal engkau dan tahu bahwa engkau yang telah mengutuskan. Nah, dunia tidak mengenal engkau. Jelas dunia ini siapa? Manusia. Bukan dunia bumi ini, tapi bukan tempat, tetapi orangnya. Dunia tidak mengenal engkau. Bisa nggak tambahkan di sini? Bisa. Maka kalau saya mengatakan mereka tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka mengenal Allah. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Allah. Gitu. Nah, kamu bisa tambahkan di sini. Yohanes berapa tadi itu? Yohanes 17 ayat 25. Loh. Nah, Yohanes 17 ayat 25. Oke. Nah, makanya kok Pak bisa nulis gitu banyak? Ini ngarang-ngarang nggak? Enggak. Ternyata caranya adalah, saya sudah baca ayat-ayat lain. Ya. Nah, ada 3 ayat ini yang saya kasih contoh. Idol pun nggak tahu kemana. Oke. Nah, terus Bersaksi tentang manifestasi sang putra pada waktunya di dalam dunia fisik sebagai Allah. Enggak dari sini. Dan dengan segera dengan segera dia dari mana dia mengenalnya dengan berkata, karena aku datang dari dia dan dia aku. Alasan pertama aku datang dari dia berarti tentang keberadaan kekal sang putra. Dan alasan kedua dan dia mengutus aku. Nah, terus setelah itu lihat, kok dunia nggak mengenal dia, hanya aku yang mengenal dia. Alasannya karena apa? 2. Alasannya 2. Ini diambil dari mana? Dari ayat ini. Jadi kamu bisa bedah ayat itu. Ya. Kan Yohanes 7 ayat 20. Ini kutipan. Ini kutipan langsung ya. Kalau ayat kita kunci itu dikutip langsung. Setelah itu kamu perlu analisisnya. Analisisnya yang warna hijau itu. Caranya pertama tadi apa? Tarik ayat-ayat lain atau kutipan. Oke? Cari ayat-ayat lain. Nah, ini supporting details atau analisis yang cara yang paling gampang. Ya. Jadi di dalam teks, interaksi di dalam teks, interaksi sesama teks gitu. Ya. Yang kedua, cara yang kedua adalah kamu cari namanya istilah ini deep structure dari teks itu sendiri.
structure itu artinya meaningnya, meaning yang terdapat ya, atau yang ada di dalam meaning yang ada di dalam teks. Misalnya ini, itu ayat 20. Kalau ini ayat lain, tadi ayat-ayatnya apa? Yohanes 6 ayat 6, 13 ayat 25, terus ayat 8 ayat 55. Jadi ada datanya kita ini. Nih. Ini nulis sebuah paragraf itu kayak gini nih. Oke? Nah, terus alasan pertama aku datang dari dia. Alasan kedua aku diutus dia. Alasan pertama berarti menunjukkan apa? Keberadaan kekal sang anak itu. Alasan kedua dia diutus itu menunjukkan apa? Dia menyatakan diri di dalam dunia fisik sebagai utusan Allah karena diutus kan sebagai utusan Allah Tritunggal. Oke? Nah, ini. Nah, kamu uraikan ayat ini. Ini Yohanes berapa? 7 29. Kayak gitu. Ya. Nah, ini namanya kalau nanti kalian belajar exegesis, ini udah pernah belajar exegesis ulang kali. Nah, ini namanya di sini apa namanya? Semantik konten. Semantik konten itu ada dua. Eklesial, Christ. Kalau eklesial dengan apa? Tafsiran-tafsiran bapak gereja, ya, buku-buku dan lain sebagainya. Ini yang di luar teks. Ini yang di dalam gereja, dan dalam gereja pakai. Kalau Christ Center fokusnya di mana? Di dalam kitab suci. Di dalam teks itu sendiri. Christ Center ada Yohanes 6, 17, 8, 29 ini semua Christ Center. Jadi ada cara yang kedua, eklesial. Oke. Nah, kemudian semantik konten ini, ya, ini tidak lepas dari namanya deep structure. Deep structure ini meaningnya, ya, dalam bentuk ini paragraf. Kalau kamu baca ayat, susun paragraf selalu ini. Baca ayat, jangan cari kesaksiannya dulu, susun paragraf dulu. Paragrafnya di strukturnya kayak gini. Dan apa? Ini di strukturnya ini kan dari atasnya kalimat topik. Kalimat topiknya kalau ini apa? Ini yang warna merah, benar? Nah, ini deep structure-nya. Ini bisa terakhir sih, setelah kamu udah uraikan, ngerti, baru dapat topiknya nggak apa-apa. Tapi kalimat topik itu paling awal. Nah, ini deep structure ini. Setelah itu kamu kalimat topik harus ada kalimat pendukung. Ini Yohanes 7 atau 9 pendukung. Nah, nanti kamu bisa kasih judul seperti ini. Saudara-saudara, mari kita baca Yohanes 7 ayat 29. Nah, ini jadi headline Yohanes 7 ayat 29. Nah, padahal Yohanes 7 ayat 29 itu kutipan langsung yang pendukungnya. Ya, nah kamu sudah dapat kutipannya ini. Kamu sudah dapat kutipannya. Oke, setelah itu karena paragraf kan kamu harus analisis. Ya, jadi nggak usah bingung. Pertama gini, bikin paragraf.
Sebelum mulai paragraf, kamu sudah tahu belum ayatnya? Ayat ini berarti apa? Kutipan. Nah, kamu baca buku dulu. Ringkas dulu. Baca buku, kamu ringkas atau kamu paraphrase, dapat kutipannya. Itu dulu yang penting. Baru kamu susun paragraf. Nah, ini. Yang lagi, cari kutipannya. Berarti kalau ini nanti cari ayatnya dulu. Baru bikin paragraf. Nah, waktu bikin paragraf, kamu mulai dari mana? Masukin kutipannya. Berarti kalau yang sama ini kalian bikin apa? Ringkasan ya kan? Warna apa? Warna birunya. Ini. Ya kan? Benar kan? Yang kemarin kalian kerjakan warna birunya dulu kan? Nah, baru kalimat topik. Kalimat topik ini biasa nanti bisa dikasih judulnya. Kalimat topiknya. Nah, kalimat topik ini sebetulnya di atas. Cuma waktu kalian ngerjakan dibalik. Ngerjakan yang biru dulu, baru yang merah. Gitu ya. Ini kan prosesnya. Kalau ini urutannya benar nih. Kalimat topik, panasnya, baru analisis, nah, baru nanti setelah itu penuh. Paham ya? Nah, kalau prosesnya seperti ini. Tadi ayatnya, ini paragraf, kutipan, kalimat topik, habis itu apa? Ada kutipan, ada kalimat topik, habis itu apa? Analisis. Analisisnya apa? Topik di ya, seperti detail saya mendukung kalimat topik sama kunci kita depan. Jadi nyambung gitu. Nah, setelah itu apa? Penuh selesai. Kasih kalimat. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita bikin analisisnya, Pak? Nih, analisisnya ini gimana? Oh, caranya kayak gini. Makanya saya kasih tips pakai Bible. Cari ayat lain. Nih, dapat. Dapat nggak? Ini harus dulu nih. Atau presenternya harus dapat dulu. Baru nanti tambahin Bapak gereja. Nah, waktu kalian tambahin Bapak gereja, itu nanti bukan paragraf lagi. Itu nanti jadi, bukan hanya paragraf lagi, tapi itu jadi pembahasan. Nah, itu perlu nanti buat artikel jurnal. Ya. Tapi waktu kalian khotbah, waktu kalian renungan, boleh nggak pakai referensi misalnya Bapak gereja? Boleh. Berarti waktu kalian khotbah itu sebetulnya kayak udah bikin apa? Bikin arti, cuma bahasanya di lisan. Itu aja. Nah, itu standar yang saya mau, misalnya kalau kita walaupun nih misalnya ya cuma khotbah atau cuma sharing, tapi ada persiapan, ada belajar kayak gini. Kan nggak tiap hari kalian sharing kan. Nah, begitu ada sharing misalnya, persiapannya bagus. Begitu nanti, ya. Nah, nanti kalau jadi terbiasa kayak gitu. Nah, saya melatih. Jadi apa yang saya tulis misalnya di blog ini, ya, di blog ini ada referensinya memang, ada referensinya misalnya kayak gini. Tapi referensi itu kita pakai, kita olah, gitu. Jadi nggak ngarang gitu. Ada Bapak gereja yang saya pakai. Nah, tapi kita olahnya gimana? Disebut dalam paragraf sehingga rapi. Ya, terus jadi perhatikan ini. Nah, waktu kamu bikin analisisnya, paling penting adalah cari tadi ayat-ayat di dalam teks itu. Pakai Bible Works, itu namanya apa? The Presenter. Nah, tinggal nanti nambahin apa? Kalimat dari, nah misalnya. Atau kalian ambil jurnal mana,
atau buku tafsiran mana gitu. Ya. Nah, saya mengatakan pakai Bapak Gereja itu kenapa? Karena itu yang paling basic. Oke, ya. Itu pastikan dulu. Nah, nanti kalau kalian udah lebih advance, boleh kalian pakai teolog-teolog mana yang teman. Kalian kritisi. Tapi basicnya dasarnya ya harus advance yang benar ini. Jangan ambil teolog-teolog liberal, yang apalagi yang muslim, nanti kalian bingung. Ya kan? Ayat ini kan banyak yang tafsir soalnya. Termasuk orang non-Kristen juga. Jadi jangan baca ayat itu dulu. Baca yang eklesial, yang seharusnya. Oke, karena ini sound doktrinnya dulu dapat. Doktrin yang sehatnya dulu dapat. Ya. Oke. Terus kamu baca lagi. Kalau ini berarti ini dari teks-teks lain. Ya. Kalau ini saya analisis teks itu. Boleh. Oke? Coba baca lagi. Bagi kita yang percaya kepada Kristus tidak diberikan mengenal Bapa sebagaimana putra tunggalnya mengenal Dia. Tetapi kepada kita diberikan dan diberi makan untuk percaya. Nah, oke, stop. Saya kok bisa nulis kalimat itu kenapa kira-kira? Bagi Kristus, ya, dia mengenal. Sedangkan bagi kita disuruh apa? Percaya. Gitu. Nah, saya nulis ini karena apa? Ini analisis saya sendiri. Analisis saya dari Yohanes 7:29 dan ayat-ayat ini. Jadi kalau kita lihat, ternyata kita diberikan perintah untuk percaya. Bukan untuk mengetahui, mengenal kayak Kristus itu. Enggak, karena kita enggak berasal dari dia. Oke? Nah, terus baca lagi. Pahala kita dalam karena percaya dan bukan karena melihat atau mengenal. Nah, itu. Kita enggak ada porsi untuk tahu tentang Allah. Allah itu kayak gini-gini, kita enggak. Kita hanya percaya apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan mengatakan Allah itu roh, Allah itu kasih, Allah itu juru selamat, Allah itu adil, Allah itu hakim, Allah itu dan sebagainya itu, ya kita percaya apa yang Kristus katakan. Tapi Allah yang adil, Allah yang kasih itu kayak gimana bentuknya, kayak gimana persisnya kita nggak tahu. Ya. Jadi pahala kita apa? Karena percaya, bukan karena iya. Terus jika kita cuma mengenal Allah dengan melihat, tidak ada sesuatu yang berbeda. Karena pahala apa yang ada di dalam dunia. Iya, jadi kalau kita mau dapat pahala karena kita mengenal, karena kita melihat, tapi kita nggak ada yang pernah melihat. Jadi kita apa ini? Kita diselamatkan karena apa? Percaya. Terus? Namun tidak berbeda dari percayaan tentang hal ini ada pahala. Dalam hal ini ada kebaikan, dalam hal ini ada keselamatan. Kita tidak lain dari Allah dan dengan berbentuk di Paulus. Karena kita dilemahkan dengan desain dari Allah. Tetapi belajar yang Allah telah memberikan kita iman dalam hidup seperti mampu membawa kita didirikan kepada Allah, membawa kita ke dalam pekerjaan kita. Untuk melihat dan mengetahui dan karena dia tahu dia tidak berbicara dengan Nah, kalimat ini apa ini? Kalimat tentang apa ini? Jadi kita diajak untuk apa? Percaya kepada Allah. Kita tidak layak melihat Allah. Melihat untuk mengetahui. Gitu. Iya kan? Nah, karena kita dilemahkan oleh dosa dan terasing dari Allah. Tetapi oleh belas kasihannya
Dia memberikan kita iman supaya kita bisa percaya dan membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Nah, kira-kira itu maksudnya. Oke? Nah, ini sebuah paragraf ini contoh ya, sebuah paragraf yang bisa kalian tulis begitu. Dari mana? Caranya kamu lihat. Ini ada teks lain. Ini ada apa? Ini ya. Ini satu, kamu lihat. Ini satu bagian. Ini satu bagian. Nah, kemudian ini semua apa? Menjelaskan lagi, menjelaskan apa yang saya bahas di sini. Jadi kalau misalnya nih, kita dari ayat tadi kita nggak bisa mengenal Allah. Jadi kita disuruh apa? Percaya. Tuliskan. Kita percaya, bukan mengenal. Kita diperintahkan apa? Untuk percaya. Jadi keselamatan kita itu karena apa? Percaya. Nah, tuliskan di sini. Selesai. Nah, berarti ini masih buat apa? Fokus ke ayat lain, fokus ke ayat itu. Nanti yang ketiga, apa ini yang ketiga? Ready? Nah, yang ketiga, tarik referensi dari buku. Artinya di luar kitab suci. Ya. Nah, misalnya nih, sekarang saya kasih contoh ini ya. Yohanes 12, 46 sampai 47. Coba baca. Yohanes 12, 46 sampai 47. Ayo baca satu orang. Yohanes 12 ayat Yohanes 12 ayat aku telah datang aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang percaya kepadaku dan hidup dalam kegelapan. Dan jika orang mereka bertahan, tetapi kehidupannya aku tidak menjadi Tuhan. Sebab aku dapat juga yang Tuhan dunia dan tidak Iya. Nah, misalnya nih, saya dapat nih dari Origen nih. Ya. Kemudian ada dari Agustinus. Kemudian ada dari Ambrosius. Kemudian ada dari Theophila. Nah, ini penting. Ini penting kita kutip untuk menambahkan yang di sini nanti. Ya, menambahkan yang dianalisis. Nah, ini nanti lebih advance lagi, jadi pembahasan namanya. Coba baca. Ingat bahwa kita belum ada kegelapan, karena yang terjadi kita dalam kegelapan. Ketika lama dengan datang, dia membuat terang kita. Tetapi mereka tidak mau mengenainya, itu menjadi berjalan dengan saya jalan. Ya. Kegelapan menguasai mereka dan itu atas kejahatan yang telah menunjukkan mereka. Dan kegelapan ini dapat dikatakan telah menunjukkan mereka. Dan sama seperti orang yang telah memilih hidup di dalam terang juga mengetahui kemana dia. Demikian pula orang yang tidak memilih jalan berjalan dalam kegelapan dan berjalan di malam sepanjang jalan bagi kita. Ya. Sebab sama seperti matahari yang terlihat menekankan cahaya yang terang itu menyerahkan mereka memiliki mata yang sangat. Demikian pula mengenai cahaya tidak bisa beramal malam datang ke dunia yang kembali cahaya yang tadi dan tidak berisikan cahaya yang malam Nah, ini dari Origen mengomentari ayat Yohanes 12 46 sampai 47.
Ya. Nah, ini dari Origen, ini kalian bisa kutip, tetapi saya mau kalian coba latihan. Coba baca lagi ayat 46. Aku sama-sama baca, aku telah terus oke. Nah, dua ayat itu kalian kutip, kalian pindahkan sekarang. Coba pindahkan ke Word. 46, 47. Yohanes 12 ayat 46, 47. Nah, ini kutipannya. Benar? Kasih misalnya warna biru. Oke? Nah, kemudian kutipan Origennya udah ada ini. Ya. Nih, misalnya Origen. Nah, taruh di sini misalnya. Oke? Tuh. Ini yang kalian nanti mau pakai buat nyusun ini. Ya. Tapi sebelum kalian ke Origen, pakai teknik yang pertama. Apa itu? Kalau mau analisisnya, tarik ayat lain yang mendukung. Begitu. Ya, misalnya nih. Coba baca lagi. Aku telah datang. Oh, sebelumnya ini dulu. Ini strukturnya dulu. Kalimat bloknya ini. Apa itu? Coba baca lagi. Aku telah datang. Hmm. Iya. Terus? Iya. Kamu kenapa nggak pindahin ke Word? Ketik. Kok malah ditutup? Hah? Ketik. Dia contohnya ketik. Ketik di Word. Apa yang kamu duduk bengong di situ? Alkitab nggak ada di situ. Kamu udah beli laptop gitu lama nggak diinstal-install. Coba baca sekali lagi. Kalau telah datang ke dalam dunia sebagai Tuhan, supaya itu orang yang percaya kepada Aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jika orang mendengar kata Aku, tetapi tidak melakukan, tidak percaya tidak, sebab Aku dapat dipetunjuk mewakili dengan bijak, lain tertunjuk. Oke, nah dari kutipan itu apa kalimat topiknya? Nah, kamu. Apa kalimat merahnya?
Ini. Apa kalimat intinya? Tuhan dapat ke dalam dunia dan mendorong orang percaya kepadanya. Apa? Tuhan dapat ke dalam dunia dan mendorong orang percaya kepadanya. Kamu baca baik-baik dulu ayatnya itu. Ayo. Lihat ya, datang ke dalam dunia sebagai terang. Oke? Lalu, kalau percaya, tidak tinggal di dalam kegelapan, karena dia terang. Lalu kalau mendengar perkataanku, tidak melakukannya, aku tidak jadi hakim. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Nah, ayo. Gimana mengkombinasinya? Jadinya apa itu? Kamu lihat contoh, misalnya. Ini kita pakai yang Origen ya. Nggak pakai ayat-ayat lain dulu, nanti. Ini yang Origen. Origen ngomongnya apa? Ini dia. Iman, maksudnya percaya, membawa kita keluar dari kegelapan. Kok Origen bisa ngomong gitu? Karena ayat ini. Ya kan? Nah, kamu apa? Ayo, kalau kamu apa misalnya? Kamu apa? Ayo, berpendapat. Tadi kamu? Tuhan dapat ke dunia supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak jadi dalam kegelapan. Oke, terus siapa lagi? Nenat? Tuhan dapat menyelamatkan manusia dari kegelapan. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia dari itu bisa. Misalnya kamu tulis di sini. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan. Oke, good. Ini bisa. Ada lagi? Tuhan datang untuk apa? Menyelamatkan. Menyelamatkan dari mana? Karena dia datang sebagai Nah, ini mewakili nggak semua? Ya kan? Ini intinya kan? Iya. Oke, that's good point ya. Nah, habis itu apa? Kamu lanjutkannya gimana nih? Caranya gimana? Mau pakai Origen? Oke, kamu kasih. Misalnya nih, menurut Origen, nah, iman membawa kita keluar dari kegelapan. Nah, ini kutipan dia. Kalau kamu mau paraphrase boleh, atau kamu ringkas lagi boleh, atau kamu kutip langsung seperti ini oke lah. Mendukung nggak ini Origen ini? Ini berarti kalimat apa ini? Hah? Kutipan. Atau bisa masuk sebagai kalimat apa? Analisisnya. Coba baca. Origen mengatakan apa? Ini ya, intinya kan ini ya. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari
kegelapan. Ya. Dan misalnya nih, dan respon kita adalah percaya kepada dia. Nah, misalnya tambahin gitu. Lebih bagus. Baru kamu kasih ini ayatnya. Jadi ayatnya kita udah tahu dulu. Atau kita sudah baca Origen dulu gitu loh. Ya. Oke, menurut Origen bahwa iman membawa kita keluar dari kegelapan. Cahaya yang sejati bersinar dalam kegelapan. Ketika juru selamat dunia datang, yaitu Tuhan, dia membuat apa? Terang yang sejati bersinar. Tetapi mereka, maksudnya orang-orang ini tidak mau memandangnya, juga tidak mau berjalan dengan cahaya ajarannya. Akibatnya kegelapan menguasai mereka. Jadi kenapa kok manusia gelap? Hah? Kenapa kok manusia gelap? Apa? Iya, mereka tidak mau memandang, tidak mau percaya, tidak mau berjalan dengan cahaya itu. Misalnya nih, ini udah jelas ada terang nih. Tapi kamu nggak mau lewat terang itu, kamu sengaja lewat jalan yang lain, gelap kan? Nah, gitu. Jadi mereka tidak mau berjalan dengan cahaya ajaran. Akibatnya apa? Kegelapan menguasai mereka. Terus apa? Menuntut hukuman atas kejahatan yang telah menyibukkan mereka. Kegelapan ini apa? Jadi yang menghakimi manusia itu sebetulnya siapa? Kegelapan mereka sendiri atau dosa mereka sendiri, bukan Tuhan. Paham? Jadi kalau mereka udah di dalam kegelapan, mereka udah dihakimi nggak? Udah dalam kegelapan udah dihakimi nggak? Sudah. Namanya sudah dalam kegelapan, itu sudah penghukuman. Apa? Akibatnya apa? Kegelapan menguasai mereka dan menuntut hukuman atas kejahatan yang telah menyibukkan mereka. Dan kegelapan ini dapat dikatakan telah membutakan, mengeraskan mereka. Dan sama seperti orang yang telah memilih untuk berjalan dalam terang, juga mengetahui kemana dia pergi. Demikian juga orang yang memilih berjalan dalam terang kegelapan, mereka akan apa? Berjalan di sepanjang jalan dari buta. Berjalan dalam keadaan buta. Sebab sama seperti matahari yang melihat memancar sinar yang terang untuk mencerahkan mereka melihat mata yang sakit, demikian pula matahari spiritual, cahaya tidak bisa terbenam atau malam, datang ke dunia dan melalui keajaiban lain dan teruskan cahaya cemerlang dari keilahiannya jauh dan luas. Gitu. Oke, jadi dari Origen ini, ya kan kamu kutip nih, sama kayak tadi ayat ini, benar nggak? Ayat ini kamu kutip nggak? Kutip kan? Nah, kamu kutip kan? Tapi kamu tambahkan dong analisismu. Nah, kamu tambahkan kalimat hijaunya nih sekarang. Kamu analisisnya gimana? Ayo. Dari Origen, dari Yohanes 12 tadi, berarti kalimat hijau nih sekarang, analisismu. Apa? Hmm? Ari, apa? Eh? Ya, kan udah nih di atas nih. Ya kan? Kalimat topiknya ini. Terus, untuk mendukung kalimat topikmu perlu apa? Supporting di details, ya kan? Ini satu. Yang kedua apa? Origen, ya kan? Nah, dari dua ini, tadi kan saya bilang, kan bisa dari apa? Tokoh lain, gitu loh. Ya kan? Nggak mesti harus dari ayat dalam kitab suci, dari tokoh misalnya dari Origen. Nah, setelah kamu kutip Origen ini, kamu ngapain? Analisis lagi. Sama kayak gini tadi. Kamu udah ngutip ayat nggak? Ini kan? Terus kamu analisis lagi nggak?
Iya. Kasih kalimat hijaunya ini sekarang. Apa misalnya? Coba kalau belum ngerti baca lagi. Ayo. Lihat, Tuhan datang sebagai terang. Dia mau menyelamatkan. Tapi syaratnya apa? Kita percaya. Tapi kalau kita nggak percaya, kita ada di mana? Dalam kegelapan. Nah, dalam kegelapan itu artinya kita sudah dihakimi. Jadi yang hakimi siapa? Ya kita sendiri, karena tidak percaya. Maka di sini dikatakan apa? Aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, jadi dia menyelamatkannya apa? Kasih kita terang. Kenapa? Karena kita di dalam kegelapan. Nah, cuma Origen mengatakan apa tadi di sini? Origen mengatakan apa? Karena kita berjalan dalam kegelapan, kegelapan itu menguasai kita, membutakan kita, mengeraskan. Nah, ini dia. Nah, jadi kamu bisa komen apa di sini? Hah? Ayo, kalimat analisismu apa? Komentarmu apa? Kedatangan perdebatan untuk manusia dalam hal ini manusia bagaimana bagaimana percaya kepadanya dan mereka tidak membawa jauh masuk ke dalam pemahaman. Iya, jangan ulangi lagi yang di atas. Tetapi kalimat analisis sesuatu yang baru gitu. Yang kamu peroleh apa? Lihat tuh, kamu baca lagi. Aku datang sebagai terang, supaya setiap percaya padaku tidak tinggal dalam kegelapan. Ya kan? Lalu kalau kamu mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak jadi hakim. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Lalu Origen bilang, iman membawa kita keluar dari kegelapan. Cahaya itu sudah datang. Kita tinggal percaya, tapi kalau kamu tidak mau percaya, kamu akan berjalan dalam kegelapan, dan kegelapan itu menguasai kamu. Dan kamu itu sudah dihakimi gitu. Sama dia kasih contoh gini. Cahaya matahari yang sudah memancar sinarnya terang untuk mencerahkan mereka yang punya mata yang sakit. Ya kan? Oke, mencerahkan mereka yang memiliki mata yang sakit. Demikian pula matahari spiritual, saya tidak bisa terbenam atau malam datang ke dunia untuk melalui keajaiban ilahi tanpa dan cahaya cemerlang dari keilahian jauh dan luas. Jadi kalau kayak cahaya itu kan dia udah terang tuh, gitu, ya, dia menyinari semua orang. Nah, cuma kalau matamu sakit, matamu gelap, kamu akan bisa mengatakan cahaya itu terang nggak? Hah? Karena matamu gelap, nggak mau terbuka gitu. Coba matamu terbuka, lihat cahaya kan. Nah, begitu. Itu kata Origen. Jadi di sini kita bisa analisnya gimana misalnya. Hah? Kamu misalnya mengatakan begini, ya, hal yang mutlak misalnya. Nah, dari bacaan Origen tadi nih sama ayat tadi, ya kan? Hal yang misalnya kamu mengatakan terang telah datang, bukan untuk menghakimi, ya kan? Tetapi untuk apa? Tetapi untuk menyelamatkan. Terang telah datang, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan bagi kita yang percaya. Oke, dengan satu bukti apa? Dengan bukti apa? Percayanya di sini dikatakan apa? Buktinya apa? Mendengar dan melakukan perkataan Yesus.
Oke, nih, ini analisis bukan? Ini kalimatmu sendiri bukan? Iya. Misalnya gitu ya, terang-terang datang bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan bagi kita, bagi mereka yang percaya, misalnya. Bagi mereka yang percaya dengan bukti mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ada lagi yang lain? Ada? Ya. Kadang-kadang Tuhan menjadi sebuah jalan bagi orang percaya untuk berjalan. Oke. Jadi Tuhan datang sebagai jangan tambahin sesuatu yang baru lagi, misalnya jalan. Jalan itu nanti ada pembahasannya lagi. Ya. Nah, misalnya kalimat Origen, kalimat Yohanes itu gimana kamu ramu dapat sesuatu original idenya gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Ayo, apalagi? Jelas terang datang itu bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Menyelamatkan bagi mereka yang percaya. Ya, atau kamu bisa nulis kayak gini. Masuk ke dalam kegelapan, masuk ke dalam terang, berarti apa? Atau berada di dalam terang artinya apa? Artinya kita percaya, mendengar, dan melakukan. Kita percaya, dan tadi Origen bilang kan, dan dengan percaya kita mendengar dan melakukan apa? Perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Nah, di situ. Jadi apa artinya kamu berada di dalam terang? Apa artinya kamu berada di dalam terang? Percaya, mendengar, dan menaati perkataan. Nah, dapat satu poin baru? Nah, iya. Jadi kalau di sini, misalnya yang merah ini mau kita ganti, tambahkan apa? Terang, berarti apa? Percaya. Ya kan? Terang berarti apa? Percaya. Atau kamu di sini, selamat berarti apa? Selamat berarti di dalam terang. Di dalam terang berarti apa? Percaya dan melakukan perintah. Bisa nggak ini jadi topiknya? Bisa nggak jadi topiknya? Bisa. Ya, oke. Nah ini kalau kamu mau ganti, ini juga boleh, gitu. Jadi kalau dari Origen ini ya, atau dari ayat tadi, berada di dalam terang artinya kita percaya. Dan dengan percaya kita mendengar dan melakukan firman atau perkataan Tuhan. Ya, oke. Sekarang coba kita kutip lagi. Tadi warna yang biru. Jadi paragraf itu nggak mesti monoton kayak gini ya. Monoton kayak gini loh. Warnanya udah pasti merah, biru, hijau, hitam. Tapi bisa lagi balik gini. Merah, biru, hijau, habis hijau, biru lagi, habis biru, hijau lagi, boleh. Paham? Jadi bervariasi. Nah, ini yang variasi. Misalnya kasih warna biru lagi, berarti kutipan lagi. Nah, sekarang kutipannya lihat Yohanes
12 ayat 46. Lihat X reference. Tuh. Nah, lihat ini. Ayat berapa? Lihat yang paling awal tas itu udah paling penting ini. Kalau ini jangan dulu ya. Yang ini aja. Yohanes berapa? Baca Yohanes 1 ayat 4. Oke, coba. Kamu tuliskan di sini. Tadi saya katakan berada di dalam terang artinya kita percaya. Percaya, dan dengan percaya kita mendengar dan melakukan firman atau perkataan Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang kaitkan dengan Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4 apa? Dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang. Berarti apa ini? Kalau kamu berada di dalam terang, ini artinya berada di dalam terang berarti berada di dalam apa? Atau gini, terang artinya apa? Hidup. Ya kan? Atau kamu apa? Berada di dalam terang artinya kita percaya. Ya kan? Nah, dan dengan percaya kita mendengar dan melakukan firman atau perkataan Tuhan. Sehingga, atau kamu sambung ini, sehingga kita memperoleh hidup. Dan hidup itu adalah di dalam dia. Nah, kamu buka Yohanes berapa? 1 ayat 4. Tutup. Atau ada yang lain? Ayo, coba. Masukkan Yohanes 1 ayat 4. Gimana? Nih, Rahmat, gimana? Kan tadi dikatakan nih, dalam terang berarti kita percaya. Dengan percaya, maka kita bisa mendengar dan melakukan. Nah, itu artinya apa? Kita memperoleh hidup. Dan hidup itu ada di dalam dia. Itu Yohanes 1 ayat 4. Atau ada kalimat lain, misalnya apa? Nih. Ayo. Kopi ya. Nih. Nah, kaitkan ini. Nih, Sarfat gimana? Nah, ini kan ini ya. Ini sudah kalimatnya. Nah, sekarang kamu mau nambah ini. Yang biru ini. Biru itu nggak perlu kamu tulis. Kamu cukup tulis ayatnya ini udah cukup gitu loh. Ini kan kutipannya. Ya kan? Nah, kamu coba analisis. Kaitkan. Jadi misalnya saya tulis gini ya. Berada di dalam terang artinya kita percaya. Ya kan? Nah, dengan berada di dalam terang,
maka apa? Maka kita akan menjadi hidup. Sebab apa? Hah? Apa? Itu. Yohanes 1:4 itu. Dengan berada dalam terang, maka kita menjadi hidup kan? Sebab hah? Sebab kita percaya kepada Allah. Oke, bukan itu maksud saya. Apa ini? Yohanes 1:4 itu. Dia tuh, dalam dia ada hidup. Benar nggak? Dalam dia itu siapa? Dalam Tuhan Yesus. Ada hidup. Ternyata hidup itu apa? Terang. Nah, kalau kamu ada di dalam terang, maka kamu berada di dalam hidup. Kamu berada dalam hidup berarti kamu berada di dalam di dalam dia. Bingung sih. Maka kamu berada tadi di dalam hidup. Dan kamu berada di dalam Tuhan. Nah, masukkan Yohanes 1:4. Ini tapi kamu uraikan, jangan cuma ngutip ayatnya gitu. Paham nggak? Coba baca ini. Berada sama-sama. Ini berdasarkan ayat yang di atas. Ya, sama Origen tadi. Terus sambung. Buktinya di mana? Nambah lagi kan? Oke. Sekarang coba lihat ayat lain. Ayat berapa? Yohanes berapa? 8 ayat 12. Nah, baca coba. Baca. Siapa yang belum baca ini? Nenong. Dari tadi diam aja. Ayo. Ini kayak saya ngajarin tembok nih kalau nggak ada respon. Ayo, Yohanes 8 ayat 12. Aduh, kelamaan. Kamu lah cepat. Nah, coba Yesus katakan, aku terang. Siapa yang mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi dia terang. Nah, berarti di sini tadi ya sudah berada di dalam terang, artinya berada dalam hidup, artinya berada di dalam dia. Nah, sekarang kalau kaitkan dengan Yohanes 8:12, apalagi kata yang penting di sini? Firman. Apalagi? Ayo, mari. Iya, benar. Jadi gimana kita tulis? Nih, tambahin lagi. Interaksi dengan ayat 8:12. Tadi kan dengan Origen sudah. Eklesiasnya udah kan? Nah, sekarang ini. Ayo, mengikut dia. Benar. Ayo, gimana cara tulisnya? Jadi kalau kita berada dalam terang, artinya kita percaya. Dengan percaya kita mendengar dan melakukan firman. Berarti kita ada di dalam hidup. Atau kita ada di dalam Tuhan. Nah, terus ada kalimat lagi.
Mengikut. Kata mengikut itu yang penting. Nih, Yohanes, berapa? Kopi aja. 8 ayat 12 kan? Nah, ini. Baca lagi, sekali lagi. Nah, kata apa yang penting di situ? Mengikut dia. Tadi terang sudah. Kegelapan sudah. Nih, kata mengikut ini. Gimana, Rahmat? Sambunginnya. Dengan berada di dalam terang, maka kamu berada di dalam hidup dan kamu berada di dalam Tuhan. Ya, kamu bisa sambung gini. Apa? Hah? Ayo, kata mengikut itu. Kan di situ dikatakan, kalau kamu ikut aku, kamu mempunyai terang hidup. Berarti artinya apa ini? Hah? Kalau kamu ikut aku, kamu punya terang hidup. Mengikut, berarti Tuhan di depan kita, iya, itu artinya mengikut. Ya kan? Tadi kata bersinergi. Nah, maksudnya itu gimana itu? Terang itu ya, dia terang. Jadi kalau kita ikut terang, ya kita jadi terang. Sama kalau kamu di dalam lampu ini, ada di dalam ruangan ini kan ada lampu, kamu jadi terang. Coba kamu di tengah, di ruang sebelah gelap itu, kamu masuk situ, kamu nggak kelihatan gelap. Tapi karena kamu masuk ke ruang ini yang ada lampu, ada terang, kamu jadi terang. Kan gitu. Ya kan? Nah, berarti ini kita nulis apa ini? Hah? Oke, misalnya kita bisa tulis ini ya. Kristus atau di sini terang dan hidup, ya kan? Terang dan hidup adalah Kristus itu sendiri. Maka akulah terang dunia, akulah hidup tadi dikatakan, ya kan? Terang dan hidup adalah Kristus itu sendiri dan percaya berarti apa? Mengikut dia. Atau gini, terang dan hidup adalah Kristus itu sendiri dan kita diajak untuk mengikut dia. Sehingga kita memperoleh terang dan hidup. Nah, boleh nggak tambahkan gini? Boleh. Yohanes 8 ayat 12. Atau ada yang lebih baik? Coba. Atau kamu bisa tuliskan begini. Ini kan tadi udah kata percaya kan? Dengan percaya kita mendengar dan melakukan firman atau perkataan Tuhan. Oke? Dan itu artinya kita pengikut Kristus. Ada yang bisa tambahin? Mau yang ini, kita di bawah ini.
Lihat ya. Ini kembali hitam aja supaya nggak terlalu silau ya. Oke, coba baca. Berada Nah, stop sampai di situ boleh. Jadi kalau kamu berada di dalam terang, kamu pengikutnya. Ya. Nah, kalau kamu pengikutnya, berarti kamu percaya, mendengar, dan melakukan. Oke? Atau tambahkan lagi. Dengan berada di dalam terang, coba baca lagi. 1, 2, 3. Dengan nah, oke. Nah, ini kayak gini boleh. Atau kamu ambil yang versi kedua. Eh, terang dan hidup itu adalah Kristus itu sendiri. Dan kita diajak untuk mengikuti dia. Sehingga kita memperoleh terang dan hidup. Itu boleh juga. Coba satu lagi. Sekarang kalian yang harus tulis ini. Yohanes 12:46. Ayat mana ini? Ayat 1 sampai 9. Yohanes 1 ayat 9. Coba baca. Nah, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Coba, gimana kita berinteraksi dengan teks ini? Yohanes 1 ayat 9. Nih. Terang itu apa tadi kata pentingnya di situ? Menerangi setiap orang dan dia sedang datang ke dalam dunia. Ini artinya apa? Nah, terang itu tidak jauh di surga, tapi ada di mana? Di dunia. Nah, berarti apa ini? Terang itu sekarang ada di dunia. Untuk apa? Menerangi setiap orang. Sehingga di sini apa? Kita diajak untuk apa? Mengikut. Mengikut dia. Nah, bisa nggak menurut kayak gini? Oke, ini sudah berapa uh, ini? Nih, ya ini kan kalau ini berarti harus kasih aja warna hijau ini. Jadi ada Origen, ada 3 ayat yang mendukung. Itu analisisnya semua. Ya, oke. Nah, misalnya ini ya, ini kan kutipan-kutipannya 3 ayat ini. Kutipan itu sebetulnya masih biru. Nah, sekarang ya, kalian dari ayat ini ada Origen, Yohanes 8:12, 1:4, Yohanes 1:9. Ini udah kalimat, ya boleh dikatakan ini udah hijau lah ya, udah analisis. Nah, masih ada ayatnya lagi nggak? Ada, misalnya apa?
Nih, Yohanes 12:36, coba baca. Satu lagi. Percayalah. Saya kamu menjadi anak orang dalam berkata demikian, dia seperti bertemu di antara Anda. Oke, ini kata percaya lagi berarti kita bisa masukkan di mana nih? Ini ya, ayat berapa? Yohanes 12:36. Nah, tambahkan di situ boleh. Ya. Oke, tadi ada satu ayat lagi apa? 9 ayat 5. Coba. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, akulah terang dunia. Jadi kalau berada ada terang itu, ini berarti bisa sama. Terang itu sekarang ada di dunia untuk melayani setiap orang sehingga kita diajak mengikuti dia. Ini Yohanes berapa? 9 ayat 5. Oke. Nah, berarti ayatnya bisa kalian masukin. Ya kan? Nah, kira-kira kalau misalnya ini udah cukup, kalian bisa tutup. Jadi kamu lihat di sini ya. Tuhan datang menyelamatkan manusia dari kegelapan dan respon kita adalah percaya. Ternyata apa? Ada ayat pendukungnya ini kalau untuk percaya. Baca Yohanes 12 ayat 46-47. Oke, menurut Origen iman membawa kita keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya itu. Lalu dalam Yohanes 8 ayat 12 dan seterusnya itu ternyata dengan percaya kita berada di dalam terang. Dengan percaya maka kita dituntut untuk mendengar dan melakukan. Itulah artinya jadi seorang pengikut. Nah, begitu kita mengikut, maka kita tidak lagi berada di dalam terang. Kita berada di dalam hidup. Dan kita berada di dalam Tuhan. Dan itu artinya kita berada di dalam terang. Oke? Nah, sekarang terang itu bukan jauh di surga, tapi ada di dunia untuk menerangi kita. Tetapi kita harus jadi pengikut. Nah, itu dia. Nah, berarti kesimpulannya apa? Coba kalimat penutupnya. Jadi, misalnya boleh pakai ini ya. Kalimat penutup kita pakai warna hitam aja. Jadi, apa? Ayo, kalimat penutupnya gimana? Kesimpulannya. Jadi, untuk berada di dalam terang dan hidup, ya kan? Kita harus menjadi pengikut. Nah, bisa nggak? Ini very simple gitu. Cuma kita perlu berpikir aja lebih tajam. Ya, nah kalian harus exercise. Ini contoh minggu depan latihan. Ini dipelajari dulu caranya. Ya, ini salah satu cara memakai Bibleworks ini. Very simple. Kamu perlu dapat dukungan data-data ayat ini. Caranya gitu tadi. Cari ayatnya, dapat ini. Jadi kan itu kutipan langsung. Langsung bikin paragraf. Dan kutipannya, bikin kalimat topiknya dulu, buat analisis. Analisisnya ini makanya seperti di detailsnya. Pakai cara mana? Cari ayat yang lain. Ya, pakai eklesia. Nah, ini kalau belum ketemu, oke dulu. Yang penting cari ayat lain dulu. Paling tidak misalnya kalau bikin renungan yang simple, kayak gini ya, ini kan renungan yang simple sebetulnya. Mana tadi ya? Nah, ini kan renungan yang simple. Ya, saya cuma pakai ayat, berapa ayat tadi? Saya cuma pakai ayat Yohanes 8:55, ayat ini. Belum ada bapak gerejanya. Gitu. Ya, ini kan nggak ada bapak gerejanya. Nah, terus diuraikan seperti ini.
Ya, walaupun nggak apa-apa, walaupun misalnya tulisan kalian terlihat kaku, sangat kayak tadi ya, ada merah dan ini itu hijau dan itu agak kaku, nggak apa-apa. Tapi yang penting caranya benar dulu. Nanti kalau kalian udah lebih advance, ya, nulisnya udah lebih, ini dasarnya udah oke. Nah, kalian bisa variasi gitu. Ya, ibaratnya gini, kalian tuh bangun rumahnya dulu. Nanti kalau rumahnya udah jadi, mau dicat warna apa, didekor apa, ya kan? Mau dicat, mau dikasih perabot kayak gimana, ya itu ya nanti. Tapi rumahnya perlu kudu jadi dulu. Bangunannya harus benar dulu. Nah, baru nanti tambah variasi. Misalnya kayak tadi, tulisan saya ini bisa kalian tambah variasinya. Yang ini bisa, tambahkan aja. Misalnya ayat lain, tambahkan dari buku-buku lain, jadi gitu. Nah, misalnya hari ini Yohanes berapa tadi? 12, 46 sampai 47. Selesai satu renungan. Kalian tinggal kasih judulnya. Judul itu terakhir, mau kasih Yohanes begini aja boleh. Yohanes 12, 46 sampai 47. Nah, kalau kalian kasih judul apa dong? Kira-kira judul yang menarik. Nih. Hah? Apa? Oke, misalnya Tuhan adalah terang bagi semua orang. Boleh. Atau semua manusia. Oke. Ini bisa jadi judul gini. Nah, ayatnya ada, kasih judul yang menarik. Nah, tulis. Yohanes 12, 47. Ini kutipannya. Nah, kamu buat ininya, kalimat topik. Ini kalimat topiknya Pak, bisa diubah lagi nggak setelah kami nulis sampai hitam ini? Boleh. Ini kasih terakhir juga nggak apa-apa. Misalnya kalau mau diubah jadi apa? Coba. Hmm? Apa coba? Tadi kan ini kan awalnya kan. Tapi setelah kalian melakukan analisis mungkin bisa berubah. Nah, coba. Jangan pakai yang ini. Lebih tepatnya apa misalnya? Atau kalau ini sudah tepat ya sudah. Nggak usah ganti-ganti lagi. Kalau kurang tepat boleh diganti. Karena nih, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan. Dan respon kita adalah percaya kepada Dia. Itu udah bagus. Jadi kalimat dari Manner itu udah bagus. Ya kan? Tuhan sih terang. Tapi di sini kita juga perlu respon. Responnya apa di sini? Mendengar. Respon nggak? Melakukan. Respon nggak? Terus tadi ayat lain ini apa? Misalnya mana yang menentukan respon itu? Yohanes 8:12 respon nggak? Jadi apa? Pengikut. Itu respon. Nah, maka kalimat respon ini penting nggak? Penting. Jangan cuma Tuhan menyelamatkan dari dosa. Tapi respon kita adalah apa? Percaya kepada Dia. Dianya huruf besar. Nah, kamu kasih judul lah, misalnya renunganmu ini. Tuhan adalah terang bagi semua orang. Ya, atau kamu ganti misalnya, terang berarti sama dengan hidup, sama dengan pengikut. Bisa nggak? Kasih judulnya kayak gini supaya menarik. Bisa aja. Terang
sama dengan hidup, sama dengan pengikut. Nah, ayatnya ini, nah, udah kamu kutip ini. Origen misalnya. Pak, ini dapat dari mana Origen ini? Ya dari baca buku. Ya. Nah, Pak, dapat dari mana ayat ini? Yohanes 8:12, Yohanes 1:4, Yohanes 1:9, Yohanes 9:5 dapat dari mana? Gampang. Ada Bible Works, kita klik X reference-nya di sebelah kanan ini. Dapat ini data-datanya. Ya kan? Nah, ini ada berapa ayat ini pendukungnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang penting yang ini dulu. Yang bawah nggak usah, itu lebih advance lagi. Tapi yang atasnya aja dulu. Ada 5 ayat, coba baca 5 ayat itu. Pak, mau ayatnya dulu atau origennya dulu? Terserah. Bisa, tadi saya bilang, tadi contoh di atas, ini kan ayat-ayatnya dulu kan? Oke, nah kalau kalian mau ayat-ayatnya dulu, boleh. Ya, nah ini misalnya origennya, kamu bisa pindahin ke bawah, boleh. Biasanya kalau saya, ayat-ayat dulu, baru ditambahin Bapak Gereja, baru ayat lagi, baru penutup. Nah, jadi susunannya misalnya kayak gini. Kalimat ketik, ayat utamanya, ya kan? Ayat utamanya, baru ayat pendukung. Oke, baru sepanisnya. Nah, baru penutup. Baru analisisnya. Ya, analisisnya baru penutup. Nah, kalau kayak gini bisa aja. Misalnya nih, ini kutipannya, Origen, statusnya, baru ini analisisnya. Analisisnya ya ada ayat-ayat pendukungnya, ada kalimatmu sendiri gitu. Tapi ayat-ayat ini maksudnya jangan copy paste doang ya. Kamu ganti dengan kalimat analisis. Kayak contoh tadi misalnya. Yohanes 8 ayat 12 tadi. Kok kamu bisa nulis kayak gini? Yohanes 8, 12, 12, 36. Kok bisa nulis kayak gini? Nenong. Karena apa? Kok kamu bisa ngomong kayak gini? Berada dalam terang, artinya kita percaya. Dengan percaya, artinya kita mendengar. Dengan percaya, artinya kita mendengar dan melakukan. Dan artinya, dan itu semua artinya apa? Kita pengikut Kristus. Nah, kok bisa ngomong kayak gitu? Kok bisa nulis kayak gitu? Karena kamu baca Yohanes 8, 12 dan Yohanes 12 ayat 3, 6. Lalu kamu bikin kalimatmu sendiri. Analisis itu kalimat sendiri ya. Jangan kalimat kutipan lagi. Paham? Ya. Nah, terus misalnya nih, Yohanes 1 ayat 4. Kok saya bisa nulis ini? Berada di dalam terang, artinya berada di dalam hidup, dan berada di dalam Tuhan. Kok saya bisa nulis ini? Karena apa? Karena saya baca Yohanes 1 ayat 4. Gitu. Sama dengan ayat lain. Nah, baru ini. Jadi, untuk berada di dalam terang dan hidup, kita hendak, misalnya ya, kita hendak menjadi pengikut Tuhan. Kok bisa nulis kayak gini? Karena itu kesimpulan dari semuanya tadi. Ya. Nah, untuk berada di dalam terang dan hidup, kita hendak menjadi pengikut Tuhan. Atau kamu tambahnya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau dikatakan kita adalah pengikut Kristus, itu artinya apa? Kamu berada di dalam terang. Kamu percaya, terus mendengar dan melakukan. Nah, itu. Kamu kalau sharing kayak gitu ya,
pengikut satu, percaya satu poin. Poin kedua Pak, mendengar poin kedua. Melakukan poin, udah dapat 3 poin. Kalau kamu sampai renungan. Ya kan? Ini udah bisa jadi satu renungan, satu paragraf. Nah, maka biasakan ya, kan ada Bibleworks atau apa. Misalnya kalau kalian bikin renungan, usahakan pakai bikin paragraf dulu. Tarik ayatnya, paragraf. Nah, baca misalnya setiap hari ini. Saya selalu kasih contoh-contoh. Kalian bisa ikuti. Nih, kan baca baca sen itu selalu ada di bawahnya ada renungannya kan? Gitu. Kamu udah masuk grup belum? Grup. Belum ya? Nomormu ada di grup warga ini nggak? Belum juga. Nanti ditambahin ya. Ada nomor HP kan? Nah, nanti masuk grup sama siapa ini? Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, sulit. Nah, Nenong, sulit. Nah, nih, kalian nggak bawa air juga. Siapin air lain kali. Ya. Trisman? Bisa? Hah? Bisa sedikit, nggak banyak. Oke, kalau gitu apa? Ini memang harus ada latihan-latihannya. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya. Nah, saya mau misalnya nih, ada 2 ayat ini ya, misalnya nih. Yohanes 7 ayat 29, kalian bisa kerjakan atau kalian bisa pilih kembangkan yang ini. Yohanes 12 46 sampai 47. Tapi versimu. Ya. Jadi kan versi saya. Nah, kalian bikin sendiri. Catatan kutipannya ada. Ada dari Theophilus, ada Ambrosius, kalian bisa ambil. Ada Agustinus juga. Oke? Atau mau ayat lain? Atau ayat ini aja? Hah? Apa? Oke, kalau ayat ini aja berarti ayat-ayat lain kan ini ayat-ayat lain kan sudah ada. Nah, kalian perlu kudu ganti. Jangan sama persis. Kalau sama persis ya nyontek namanya. Ya, nah mungkin sebagai tahap pemula, kalian ambil ayat ini, tapi jangan origen lagi. Kalian bisa ambil Theophilus, Ambrosius, atau Agustinus. Ada 3 lagi. Ya, nah itu dikutip, terus dianalisis kayak gini. Yang kutipan birunya kan banyak nih, ya kan? Nah, tapi kalian analisis. Nih, kalian analisis. Nah, waktu analisisnya bisa kalimat sendiri plus ditambah dengan ayat-ayat lain. Oke? Atau kamu pakai ayat lain dulu, baru kamu tambahkan Ambrosius dan lain, terus kamu komentari. Jadi bisa bervariasi ya. Misalnya, Pak, saya origennya mau terakhir. Oke, kamu masukin ayat lain dulu, baru origen. Setelah origen, kamu komentari. Tambahkan analisismu, baru penutup. Itu boleh. Atau modelnya seperti ini juga enggak, Pak.
Ya. Nah, kamu kerjakan 1 minggu ini. Nah, nanti saya mau lihat hasilnya. 1 minggu, ya. Coba Yohanes 12 ini juga ayat 46 sampai 47. Bisa? Nah, ini kutipannya kalian ambil di sini. Di WordPress saya nanti ketik aja atau di sini ya. Nah, ini sudah ada Origen, ada Agustinus, ada Ambrosius, ada Theophila. Pakai salah satu aja. Ya. Pilih salah satu kutipan sepatasnya. Tetapi harus ada kutipan-kutipan dari kitab suci. Bisa? Latihan ya. Bikin. Nah, Selasa depan kalian presentasi. Ya. Presentasi kita lihat, kita cek. Sudah oke. Nah, kita masuk contoh lain lagi. Ya, ini kan baru X reference ya. Nanti ada banyak tools lain lagi di sini, nanti saya ajarin. Ada ini. Ini ada analisisnya. Nanti ada konteksnya. Ya, ada analisisnya ini yang penting juga. Ini nanti khususnya kalau sambil jalan udah belajar Yunani, ini baru pakai. Ya. Jadi minggu depan kita masih belajar. Ini ada resource-nya, ini juga penting. Ya, misalnya ini kata ini, nanti kita klik kanan, kita akan belajar lebih detail. Ya, belajar lebih detail tentang misalnya tadi kata terang. Ya, mana kata terang itu tadi di ayat berapa? Fos ini, ya. Klik kanan, coba kata fos. Oke, setelah itu kalian klik lemma. Ya, nah nanti akan muncul di sini sebelah kirinya yang kita mau pakai. Nih. Oke, nah ini muncul semua kata terang. Nah ini kalian juga bisa pakai teknik ini untuk bikin sebuah renungan. Cuma pakai ayat-ayat ini nanti. Ya, nah, itu nanti. Kalau usah bingung dulu. Ya, kayak Ari udah pernah diajarin belum? Udah. Oke. Ya. Tapi pernah kamu pakai? Pakai. Nah, di artikel. Nah, bisa berguna kan? Di khotbah. Nah, gitu. Ari udah tahu karena dia udah belajar. Gitu. Oke. Nah, misalnya tadi kalau kata terang itu apa arti kata terang tadi? Krisman. Saya mendengar dan melakukan ini ya. Saya itu arti terang itu artinya apa? Saya mendengar dan pengikut Kristus itu artinya terang. Tapi ayatnya baru 3 nih. 1, 2, malah 2 doang. Sedangkan kata terang itu artinya banyak. Tuh. Yohanes itu banyak banget nih. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ada 24 ayat yang kita belum lihat. Nah, jadi kalau 24 ayat itu digali, itu bukan jadi renungan lagi. Itu jadi paper. Tentang terang doang, kata terang doang. Itu baru Yohanes, belum Lukas, Matius, Rasul dan lain-lain. Banyak nggak itu? Nah, sampai Wahyu juga ada.
Ya, jadi kalau kalian mahasiswa Alkitab, ngerti, kata terang itu ternyata luas banget ya. Tapi paling tidak hari ini saya belajar dari Yohanes 8 tadi, oh, terang itu artinya pengikut. Terang itu artinya aku percaya. Terang itu artinya aku mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Terang itu artinya aku di dalam Tuhan dan di dalam dia. Nah, itu. Kan baru beberapa ayat kan. Tapi udah dalam nggak maknanya itu? Nah, jadi kalau kalian sharing ini ya sama pendetamu di situ, mungkin kamu akan mengalahkan pendetamu. Oh iya ya, nggak sia-sia nih Sapa. Belajar di sini ngerti dia tentang kata terang. Dulu yang dia tahu gelap, ya kan? Karena suka main di tempat gelap kamu. Oke? Jadi Sapa sekarang kamu 2 jam di sini ya, duduk di sini dapat apa ini? Dapat terang. Ayo, kamu hari ini belajar apa? Dapat apa? Kalau enggak, buang waktu saya nih 2 jam sama kalian. Dapat apa? Iya, dapat. Ngerti ngajian ini ya. Oke, jadi kalau saya tanya, ngerti apa kamu? Terang itu apa artinya? Hidup, terus percaya, melakukan, mengikut, terus mendengar. Apa lagi? Terang itu percaya, mendengar, melakukan, mengikut. Terus apa lagi? Hidup. Terus di dalam Tuhan, ya kan? Terus kita diajak apa? Mengikut Tuhan ini. Jadi ada berapa komponen? Terang itu apa? Mendengar, percaya, mengikut, melakukan, hidup di dalam Tuhan. Nah, berapa ayat? 1, 2, 3. Ya kan? Sama satu lagi, terang itu apa? Menerangi. Nah, ya. Syukur nanti kita bisa semester ini kita bisa sampai nanti kayak belajar kayak gini. Ya. Nah, tugasmu adalah bikin kayak gini satu paragraf. Tapi ini tugas yang memang saya harap dikerjakan dengan patience, bukan jadi beban. Ya, bisa? Anggap aja ini kayak renunganmu lah 1 minggu ini. Krisman, kamu nulisnya jangan kayak kereta api. Buat kalimat yang pendek, ya, supaya orang baca itu lebih mudah mengerti. Oke, sampai di sini dulu. Nggak ada pertanyaan kan?